Alhamdulillah kita sekarang berada di Samarkand, di tempat Imam Bukhari dimakamkan. Orang sekelas Imam Bukhari itu pernah diusir dan harus segera keluar, sehingga Imam Bukhari keluar seadanya lalu mendirikan tenda selama 3 hari di luar kota Bukhara itu. Berada di Museum Imam Bukhari, salah satu ulama hadis paling berpengaruh. Jadi ada beberapa periodisasi kodifikasi hadis. Pada masa Imam Bukhari ini, dialah yang pertama menjadi pionir yang mengumpulkan hanya hadis-hadis yang sahih. Jadi dimulai dari era sahabat, para sahabat mencatat hadis dari Nabi, kemudian para tabi'in mengumpulkan dari sahabat, kemudian di era setelah itu ada periode memisahkan mana perkataan Nabi, mana perkataan sahabat, mana perkataan tabi'in, kemudian mengumpulkan dalam bab-bab, kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja, kemudian mensyarahnya. Ada periode-periode semua, dan inilah bentuk para ulama dari masa ke masa menjaga orisinalitas Islam. Imam Bukhari mengarang kitab ya, yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari ini ya, Sahih Jami', dan itu menjadi as-sahih kitab ba'dal Quran, yaitu kitab paling sahih setelah Al-Quran. Alhamdulillah kita sekarang berada di Samarkand, di tempat Imam Bukhari dimakamkan. Nah, di Mekah ini Imam Bukhari tinggal. Jadi bapak Imam Bukhari ini, Ismail bin Ibrahim ini punya anak 2, Ahmad dan Muhammad. Muhammad itu ya Imam Bukhari itu. Ya, Ahmad pulang sama ibunya, dia tinggal di Mekah. Setelah tinggal di Mekah berapa tahun, dia menuntut ilmu lagi di Madinah ya. Setelah itu dia pergi lagi melakukan perjalanan ke Basrah. Jadi dia nih ke Mekah ada sekitar berapa kali? 7 kali, ke Basrah 4 kali untuk perjalanan ilmu itu berulang-ulang kali ya. Setelah itu beliau pergi ke Kufah. Pada dinasti Bani Abbasiyah dulu, pusat keilmuan itu memang berada di Kufah. Ya, berada di Kufah. Sehingga banyak ulama-ulama juga di Kufah. Nah, terus ke Baghdad. Setelah itu baru beliau pergi ke Syam. Itu yang dari yang kuning terus ke Syam itu ke Damaskus. Ya, Damaskus, ke Kaisaria, kemudian pergi ke Fustat, kemudian ke Mesir. Ini perjalanan ke Mesir. Baru kemudian beliau balik lagi ke Mekah ya. Balik lagi ke Mekah, ini perjalanan pulang beliau dulu. Setelah dia ke Basrah lagi, nah baru kemudian ini melakukan perjalanan dari Basrah ke Kufah, Kufah ke Baghdad lagi, kemudian ke Damaskus. Dari Damaskus baru beliau mulai melakukan perjalanan pulang. Ya tahun itu 865 miladi Masehi. Tahun 865 ya. Beliau wafat 870 ya. Ini 5 tahun sebelum wafat beliau mulai pulang. Sekelas Imam Bukhari itu pernah diusir dan harus segera keluar, sehingga Imam Bukhari keluar seadanya lalu mendirikan tenda selama 3 hari di luar kota Bukhara itu untuk ngumpulin kitab-kitabnya, dirapikan untuk dimasukkan dalam satu keledai. Dia cuma punya itu. Lalu pergi ke Samarkand. Di Samarkand dia di kota kecil di pinggiran Samarkand. Sekarang ini dan kemudian dia berdoa ya. Beberapa hari sebelum meninggal itu dia berdoa, ya Allah, dunia ini sudah terasa sempit. Dunia yang engkau lapangkan itu sudah terasa sempit bagiku. Maka izinkan aku untuk segera menemui, maksudnya kematian. Akhirnya dia meninggal beberapa hari setelah itu pada hari Jumat di malam Idul Fitri. Ya, di malam Idul Fitri dia meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan itu ramai sekali. Setelah sholat zuhur pada tanggal 1 Syawal, Imam Bukhari dimakamkan.
satu kota yang luar biasa menyimpan banyak sejarah. Bukhara menurut Rumi dan penyair Iran lainnya menyebutkan sebagai pusat pengetahuan.